نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام العابدين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين إخوة الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat Masjid Gunung Sari Indah yang semoga Allah memuliakan kita dengan segala anugerah kemuliaannya. Harta yang paling berharga dalam perspektif Islam tentunya sangat banyak. Lisan yang selalu berzikir itu adalah harga yang mahal. Harta yang memiliki nilai mahal. Hati yang selalu bersyukur, kata Rasulullah, qalbun syakirun, juga adalah harta yang termahal. Bahkan al-mar'atu sholihatu wa yattakhidhuha fi ta'atillah, ketika memiliki satu pasangan yang itu taat, itu juga adalah harta yang berharga, harta yang mahal. Namun pada khutbah kali ini, di antara sekian banyak indikator tentang harta yang mahal itu dalam perspektif Islam, kami mengambil satu kata dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sungguh harta dan anak itu adalah sebuah harta yang menjadi penghias dalam urusan kehidupan di dunia ini. Wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Namun amal-amal soleh yang kita lakukan terkait dengan dua hal tersebut adalah menjadi pahala yang sangat tak ternilai di sisi Allah, dan itu yang menjadi harapan terbaik kita. Jemaah, kalimat al-malu wal banun, harta dan anak, ini disandingkan, digabungkan, dikaitkan dengan huruf wawu. Memang kalimat kata sambung wawu di sini, namun memiliki salah satu fungsi adalah takrib, yaitu sebuah kedekatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga satu kata ulama mengambil sebuah kalimat yang indah sekali, harta yang paling berharga itu adalah kepemilikan anak. Kenapa saya mengambil yang dimaksud harta yang berharga ini adalah anak? Satu alasannya yaitu jamaah sholat Jumat ini adalah para ayah. Dua, kondisi para ayah yang maaf, kita sering terpisah, kita sering terlepas, kita sering berjauhan dengan nama anak. Tersebab kewajiban kita memang harus keluar rumah. Dan alasan yang ketiga adalah karena kita harus akui seorang ayah meskipun dia lepas, terjauh, terpisah dari anaknya, kewajiban seorang ayah tetaplah sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan tiga alasan ini, saya mengambil harta yang paling berharga dalam perspektif Islam adalah kepemilikan anak. Jamaah salat Jumat, anak itu bukan hasil pilihan kita, tapi anak adalah hasil dari permintaan kita. Berbeda antara memilih dan hasil dari meminta. Kita tidak pernah bisa memilih anak kita. Kita tidak pernah bisa memilih mana yang ingin kita jadikan anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Yang
Yang pertama laki-laki, yang pertama perempuan, tidak tahu. Yang bisa dan memiliki hak memilih itu hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, surat Luqman ayat yang ke-34. Hanya Allah yang tahu apa yang ada pada rahim istri-istrimu. Jadi anak itu bukan pilihan kita, prerogatifnya anak adalah pilihan Allah. Maka prinsip pertama, setiap yang menjadi pilihan Allah pasti baik. Tidak ada yang buruk dalam kepemilikan anak yang notabene-nya adalah pilihannya Allah. Maka kalau Allah menjadi pemilih dari kepemilikan anak kita, maka sungguh anak kita bukan pilihan kita, tapi adalah hasil dari permintaan kita. Ketika kita meminta Rabbi habli minas solihin, semisal Rabbana hablana min azwajina, ataupun doa-doa yang lain, itu adalah doa permintaan supaya kita mendapatkan keturunan. Allah takdirkan, Allah berikan, Allah anugerahkan, kita memiliki anak. Maka sekali lagi, anak bukan pilihan kita, tapi adalah anak hasil permintaan kita. Maka menjadi adab bagi mereka yang pernah meminta lalu mendapatkan dari pilihannya, dari permintaannya. Maka orang yang mendapatkan itu harus bertanya, apa status anak itu? Maka jawabannya adalah, anak itu titipan, anak itu anugerah, anak itu akan dikaitkan dengan tanggung jawab. Karena anak yang kita miliki hasil dari permintaan kita kepada Allah. Sesuatu yang sifatnya permintaan diawali, maka akan berujung kepada sebuah tanggung jawab. Karena anak bukanlah hak milik, tapi anak adalah hak pakai kita. Anak adalah hak pakai kita. Anak adalah amanah, anak adalah titipan. Sesuatu titipan pasti dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, para ayah sekalian, kita memang sering berjauhan dengan anak-anak kita. Karena kewajiban kita harus meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri dengan satu alasan, kewajiban untuk memberikan nafkah. Padahal di waktu yang bersamaan kita juga meninggalkan kewajiban untuk melindungi keluarga, untuk mendidik anak dan lain sebagainya. Maka kalau kita mengambil satu kaidah umum, jika sebuah kewajiban kita tinggalkan, apa hukumnya? Dosa. Jika kewajiban kita tinggalkan, dosa jatuhnya. Tapi alhamdulillah yang kita lakukan juga kewajiban. Maka kemudian muncul kaidah yang kedua, la yuqrabul wajib illa liwajibin. Boleh kita meninggalkan yang wajib dan itu tidak berdosa selama yang kita lakukan juga perkara kewajiban. Oleh karenanya, sebuah hal yang indah Allah sifatkan kepada seorang ayah, di mana ketika seorang ayah dia itu harus meninggalkan kewajibannya, tapi dia juga melakukan sebuah kewajiban, dia tidak mendapatkan sebuah dosa dari perbuatan dia untuk jauh dari anaknya. Namun, mari sejenak, di bulan Zulhijjah ini kita mengambil satu hikmah dalam kisah Imamul Muwahhidin. Kata seorang istri ketika ditanya oleh anaknya, wahai ibunda, siapakah ayahku itu? Maka dalam satu riwayat disampaikan hadis riwayat At-Tabrani, seorang ibu itu kemudian mengartikan, memberikan jawaban dari pertanyaan anak itu dengan kalimat Imamul Muwahhidin, ayahmuna memang tidak bersama dengan kamu. Ayahmuna saat ini jauh dari kamu. Ayahmuna saat ini tidak bermain dengan kamu. Ayahmuna saat ini memang tidak menasihati kamu. Ayahmuna sekarang memang tidak terlihat, tapi ayahmu Imamul Muwahhidin, bapaknya, pemimpinnya dari orang-orang yang bertauhid. Ucapan ibu ini menjawab dari pertanyaan si anak ini disampaikan oleh ibunda Hajar. Maka si anak kita tahu bernama Ismail alaihissalam. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bertemu dengan anaknya, terpisah jauh dari anaknya, terjauh, tidak bermain, tidak menasihati, tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi dengan putranya. Namun menariknya, Ismail kecil masih taat dengan ayahnya, padahal ayahnya tidak ada terjadi pertemuan. Namun kalau kisah ini kita bawa ke saat ini, ke seorang ayah jauh dari anaknya,
tidak menasehati, tidak berkomunikasi, tidak memberikan nafkahnya kepada anaknya, terpisah sekian tahun, tiba-tiba ayahnya datang lalu berkata kepada putranya, "Nak, bapak tadi malam mimpi diminta untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" Saya yakin kalau anak zaman sekarang akan marah. Tapi kenapa Nabi Ismail kecil saat itu taat? Karena ada sesuatu yang dimiliki dan diberikan oleh seorang ayah meskipun berjauhan dengan anaknya. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Guru Sari Indah yang saya hormati, dan semoga Allah selalu berkahi kita dan melapis-lapis keberkahannya. Anak adalah harta yang paling mahal. Mengapa? Sesuatu harta yang mahal tidak dinilai dengan sebuah angka harga, tapi dinilai oleh sebuah nilai atau value. Bedakan antara value dengan harga. Saya memiliki koin yang cukup lama, keluaran tahun 1879. Ada juga koin yang kami miliki, keluaran tahun 1982. Ada yang juga 1902 dari berbagai macam bangsa. Menariknya koin itu ketika kami periksa, harganya luar biasa mahalnya saat ini. Tapi kalau kita lihat, tertera di koin itu tertulis hanya Rp1, tapi kemudian dihargai nilainya ratusan ribu. Tertulis Rp1, tapi harganya ratusan ribu. Kenapa harganya menjadi mahal? Karena value-nya. Meskipun angkanya cuma 1, namun ini klasik, ini kuno, ini sesuatu yang sifatnya langka. Jadi harga akan ditentukan oleh sebuah nilai. Dan kita harus mengetahui, wahai para ayah, nilai anak kita sungguh besar di depan Allah. Namun terkadang kita melihat anak kita nilainya tidak begitu besarnya. Maka sadarilah kita, jika ingin menilai sesuatu, gunakan kacamata Allah, bukan kacamata logika kita. Jika Allah mendefinisikan A, ikuti definisinya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dan kenyamanannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tetap melihat kepemilikan anak adalah kepemilikan yang memiliki nilai berharga, meskipun terjauh tempat dan lokasi dan waktu. Namun Nabi Ibrahim tetap meminta kepada istrinya agar anaknya selalu terjaga, karena kepedulian, perhatian, dan tanggung jawab seorang ayah tidak akan pernah lepas dari apapun yang terjadi pada diri ayah itu. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian, para ayah, satu solusi yang bisa kita lakukan agar kita tersadar bahwasanya harta yang kita miliki yang sangat bernilai yaitu anak, dengan kita menyadari kita adalah seorang ayah. Ayah selalu memberikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada putranya, maka ayah memiliki tanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kali pertamanya. Innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Di sini menggunakan kalimat abauna, ayah-ayah kami. Seorang anak nanti memiliki hak untuk memintai pertanggungjawaban ayahnya ketika nanti di yaumil akhir ayahnya lepas dari tanggung jawabnya, kepedulian dan perhatiannya kepada anaknya. Apa yang disampaikan oleh seorang anak ini mengatakan yang salah, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kezaliman adalah abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ini hanya dzurriyyah, anak-anaknya saja, keturunan-keturunannya saja setelah mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Tapi kenapa kami yang disiksa, kami halaka, yang dihancurkan, padahal pelakunya adalah orang-orang yang mubtilun, orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat itu. Kata seorang anak mempertanyakan kenapa dia disiksa tapi ayahnya tidak ikut sertakan dalam pertanggungjawaban itu. Para ayah, kita adalah ayah, dalam bahasa Arab adalah ayatun. Surat Al-Fatihah terdiri 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ayatun kalau kita baca pakai dialek bahasa Indonesia, ayatun adalah ayat. Apa makna ayatun? Sesuatu tanda yang selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah.
kita punya tugas mendekatkan anak-anak kita kepada besaran Allah, kedekatan kepada Allah, menempel dengan Allah. Itu fungsi kita ketika dipanggil ayah. Seperti itu juga yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Ismail kecil sangat dekat dengan Tuhannya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail muncul menjadi sosok anak yang sungguh memiliki nilai berharga. Sesaat hendak disembelih, Nabi Ismail pun mengucapkan kalimat-kalimat yang sungguh sangat indah. Usdud ribatilah harta atau ribatnya, sebelum kau sembelih aku, tolong ya ikat tanganku lebih kuat supaya aku tidak memukul kau nanti. Yang kedua, ya nanti ketika aku hendak disembelih, tolong jangan sampai darahku mengenai bajumu. Nanti kau pulang, fatahzan ummi, ibu melihat darahku di pakaianmu, maka ibu akan sedih. Ucapan kedua Nabi Ismail. Yang pertama masih memikirkan ayahnya, yang kedua masih memikirkan ibunya. Baru ucapan yang ketiga, Nabi Ismail memikirkan dirinya. Innal mauta syadid, mati itu sakit ya. Fa'asri bisikin, tolong pisaunya dipertajam supaya lebih cepat kematianku. Anak saat ini haruslah dia memikirkan ayahnya, memikirkan ibunya, baru memikirkan dirinya. Maka ucapan Nabi Ismail ini menjadi sunnah Rasulullah saat menyembelih hewan. Yang pertama, ikatlah hewan itu dengan baik, kuat dan benar supaya tidak lepas ketika hendak disembelih. Yang kedua, jangan menyembelih satu hewan di depan hewan yang lain. Khawatir mereka kemudian mungkin bersaudara, mungkin mereka mengenal satu dengan yang lain, maka jauhkan antara satu hewan dengan hewan yang lain supaya tidak muncul rasa sedih. Dan yang ketiga, senjatanya, pisaunya, panahnya lebih dipertajam kembali. Jamaah salat Jumat, anak adalah harta yang paling berharga. Semoga kita sebagai ayah dimampukan dan dimaukan untuk menyadari adanya kepemilikan harta yang paling berharga di sisi kehidupan kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi ayah dan anak yang selalu sadar akan nilai-nilai terbaik yang Allah berikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah, sejenak berharap kita kepada Allah, memohon bermunajat di hari yang terbaik, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, di waktu yang terbaik, di khutbah Jumat ini. Mari kita memohon dengan mengambil hikmah dari kisah yang terbaik juga, sebuah kisah keluarga yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita memohon semoga keluarga kita dimampukan dan dimaukan oleh Allah untuk menjadi keluarga yang termasuk keluarga muwahhidin, keluarga yang berakidah dan bertauhid kepada Allah, mensertakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dan Allah janjikan. Dan semoga keluarga yang kita bina sebagai seorang ayah menjadi keluarga yang insya Allah keluarga yang Allah ridhai, menjadi keluarga ahli jannah. Sejenak kita berharap kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
ضلالنا وصلى الله على خلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبالحرمة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.